unsur lingkaran ada yang namanya jari-jari dan diameter. Dari sini namanya jari-jari, ini sini namanya diameter, ya kan? 2 sama dengan PR kuadrat atau seperempat PD kuadrat, sedangkan keliling sama dengan 2 PR atau sama dengan P kali D. Nah, P itu berapa? 2 pirat sama dengan 2 kali 180. Berarti 1 pirat itu adalah 180 derajat. Ya. Nah, kemudian ada unsur-unsur lingkaran apa aja, Pak? Ada tali busur ini, kemudian busur AB yang melengkung namanya busur, kemudian ada tempereng. Tempereng ini daerah arsiran di antara tali busur dan juga busur. Nah, terus ada yang namanya juring. Juring ini adalah daerah arsiran yang diapit oleh 2 jari-jari dan juga busur. Itu namanya juring. Nah, ini berarti namanya juring A, O, B. Oke. Nah, kemudian segitiga di antara juring dan juga busur lingkaran disebut juga dengan apotema. Ya. Terus panjang busur apa rumusnya, Pak? Panjang busur sama dengan sudut pusat per 360 kali keliling lingkaran. Sedangkan luas juring sama dengan sudut pusat per 360 kali luas lingkaran. Jadi kan keliling lingkaran itu PR kuadrat, sedangkan luas lingkaran itu adalah apa tuh? Bentar sih. Resitnya. Nah, lanjut ya. Ini udah panjang busur ini ya, sudut pusat per 360 kali lingkaran. Sedangkan luas juring, sudut pusat per 360 kalinya luas lingkaran. Oke. Nah, ini ya. Dari nomor 10, Pak. 10 ya. Oke. Titik O adalah pusat lingkaran dengan panjang busur MN adalah 6 pi. Dan luas juring pada luas juring ON sama dengan panjang jari-jari ON adalah. Nah, ini berarti rumusnya ini nih, panjang perbandingan antara panjang busur dan juga luas juring. Ini ya, bisa kayak gini juga ya. Jadi kalau dia jadi buat lingkaran seperti ini gambarnya, O adalah pusat lingkaran. O ini OMN. Berarti MN-nya ini adalah 6 pi, kemudian OMN 3 pi. Panjang jari-jari O kan OMN. OMN ini kan panjang jari-jari ON ya. Nah, ini gimana Pak? Bisa pakai cara apa dulu ya? Kita lihat ya.
Tadi rumus luas juring dan panjang busur apa tuh? Panjang busur sekarang ini kan. Oke, berarti kita bisa mencari sudut pusatnya terlebih dahulu nih. Itu dari panjang busur ya. Panjang busur MN sama dengan sudut pusat per 360 kali keliling kan? Keliling. Nah, kita bandingkan dengan luas juringnya deh langsung. Luas juringnya ya. Nah, luas juring OMN sama dengan rumusnya sama aja ya. Sudut pusat per 360 kali ini. Dikali luasnya ini kan? Nih, dikali luas. Dikali luas. Berarti ini coret nih habis kan? Kalau menghabiskan ini ya. Berarti coret. Kemudian MN-nya itu 6pi, ini 33pi, 33pi, kemudian kelilingnya itu adalah 2πr, luasnya adalah πr kuadrat. Kita coret dulu pi-nya, pi-nya coret juga, ini 2 juga dicoret, r coret sama ini, 6 per 33 berapa? 2-nya coret sama apa ya? 2 sama 6 kali ya? 2 bagi 2, 2 bagi 2 sama dengan 1, 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, berarti jadinya adalah 3 per 33 sama dengan 1 per R. Coret 1, ini 11 kan? R sama dengan 11. Ngerti gak sih? Ngerti, Pak. Yang dilihat, yang diarsir ini adalah berarti panjang busur KL, panjang busur gini gampang ya. Ditambah panjang busur MN, ditambah panjang KM, ditambah LN. Ya. Nah, KL itu gimana Pak KL? Untuk si KL berarti jari-jarinya berapa? Jari-jarinya itu 18. Kemudian sudut pusatnya KOL itu berapa? 30 derajat. Ada di sini kita bisa mencari panjang busur KL yaitu sudut pusat per 360 kan? Sudut pusat per 360 kali keliling lingkaran. 360 kali keliling lingkaran. 30 per 360 lingkaran itu apa? 2 pi R. 1 per 12 berarti kan kali 2 kali pi kali R. R-nya berapa tadi? 18 kan? Berarti bagi dulu ini ya. Kalau bagi 1 ini 6, 11 bagi 6, 3 pi kan? Untuk KL hasil ya. Coba lagi Pak, ada kita mencari MN. MN ya. Nah, panjang busur MN apa? MN berarti apa tuh? MN di sini jari-jarinya berapa? R-nya 18 tambah 6, 24. Sudut KOL-nya 30. Maka MN-nya ini sama dengan sama ya. 30 per 360 dikali 2 PR. Itu per 12 kali 2 kali pi kali R. Kali 2 kali pi. R-nya 24. Nah, 24 kali 2, 48 bagi 12, 4 pi. Ya. Dapat kan? KM berapa sir? KM sir? KM-nya 6, LN juga 6 kan? Ya sir. Maka pilih yang dihasil berapa? KL-nya 4 pi tambah 3 pi tambah 6 tambah 6. 7 pi plus 12. 7 kali 3 14 ditambah 12. Ini 21,98 tambah 12. Berapa itu? 33,98. Paham nggak sih, Lik? Paham, Pak.
Ntar mau nulis dulu. Oke, ini apa? Kalau dibuat ringan gini kan. Harusnya dia ini nggak harus begini ya. Harusnya dibikin lingkaran dulu, baru segitiga di dalamnya sebenarnya. Gedean dikit nih. Sebenarnya jari-jari di tengah nih. Mau tembok ini bikin dulu garis tengahnya. Nah, ya sih. Logikanya gini kan, ini 8, ini 8, ini 15. Nah, itu Pythagoras itu 17 kan? Nah, maka jari-jarinya di sini 17 bagi 2, 8,5. Berarti nggak ada pertanyaan dulu gak sih? Aman, Pak. Hah? Aman, Pak. Aman ya? Wait. Berikutnya. Yes. Terus habis itu dia kan
Nomor nih. Banyak garis singgung persekutuan luar. Oh, memang kok. Oh, gini. Jadi kalau persekutuan luar itu dia tinggal di garis aja ini di luar. Luar kan gini kan luar kan. Di luar nih sir. Berarti PGS. Namanya itu PGSPL. PGSPL panjang garis singgung persekutuan luarnya ada dua. Ya nggak, sir. Dalamnya gimana Pak? Dalam nih dalam. Nih, PGSPD. PGSPD juga dua. PGSPD-nya juga dua. Oke. PGSPD-nya sembarangan dua. Berarti berapa sir? Dua tambah dua, empat. Oke. Berarti nggak sir? Ngerti, Pak. Hmm. 15 sama 15 tuh. 15. Tuh, tuh, jarak pusat lebih kecil dari jarak lingkaran. Oh, gini berarti. MN-nya, misalnya ini kan dia N, misalnya dia MN. Artinya jaraknya ini kan sih. Nah, andai kata MN-nya ini lebih besar dari ini sih. Ini kan dia punya jari-jari satu misalnya. Ini jari-jarinya yang N itu jari-jarinya R. Ini jari-jarinya R kecil. Nah, misalnya jarak keduanya MN lebih dari R, MN lebih dari R kecil juga, maka dia punya punya empat garis singgung. Empat garis singgung. Ya, nggak sih? Artinya ada dua yang luar, ada dua yang dalam. Ya nggak? Nah, tapi kalau dia jarak MN-nya aja dengan pusat jarak dua pusatnya MN. Nih, logikanya gini. Untuk nomor 15. Ini. Berarti yang kecil ini misalnya R1. Dia punya R1. Ini adalah R2 yang besar ya. Ini M, ini N. Ya nggak sih? Artinya apa? MN kurang dari R1 kan? Artinya dia apa? Tidak punya garis singgung. Karena nggak ada yang bersinggungan gitu sih.
Paham nggak sih? Jadi paham nggak sih? Maksudnya gimana, Pak? Hah? Apa? Maksudnya gimana? Nih, tadi Pak jelasin sebelumnya ini sih ya. Andai kata, kan gini, MN ini adalah jarak kedua pusat. Misalnya dia, misal gini, M sama N. Di soal sebelumnya itu kan M sama N-nya di sini kan, ya nggak? Dua lingkaran, yang pertama jari-jari besarnya itu adalah R besar, jari-jari kecilnya R kecil. Lihat sekilas aja sih. Jarak kedua pusatnya dari M ke N kan MN. MN-nya kan lebih dari R besar, MN-nya lebih dari R kecil. Paham nggak Sirli? Berarti Hmm, dia punya garis singgung. Punya garis singgung. Berapa garis singgungnya Pak? Ada 4. Ya nggak? Luar 2, dalam juga 2. Paham? Nah, kalau di sini jarak kedua pusatnya aja lebih kecil daripada jari-jari yang pertama, berarti dia nggak bersinggungan sih. Ngerti ya? Kalau dia bersinggungan, otomatis kan MN-nya lebih dari jari-jari keduanya. Ngerti gak sih? ngerti, Pak. Jadi dia tidak punya garis singgung. Oke? Nah, 16. Pertama, pada lingkaran. Ini lingkaran. Ini garis singgungnya berbentuk segitiga. Maka PGSL ini apa? D kuadrat dikurang R kuadrat Pitagoras. Enggak sih. Nah, terus mencari sisi yang lainnya apa, Pak? Tinggal dikurang doang. Tinggal dikurang doang sih ya. R sama dengan D kuadrat dikurang PGSL kuadrat. Oke? Dari PGSL gimana, Pak? D kuadrat dikurang R kuadrat. Oke? Terus ada dua nih, ada PGSPL dan juga PGSPD. PGSPL ini panjang garis singgung persekutuan luar, PGSPD panjang garis singgung persekutuan dalam. Oke? Hmm. Tunggu. Nah ini. Lihat ya. Oke. Ini berarti berada di luar lingkaran kan? Berarti di ini adalah PGSPL. Nah, ini rumusnya sih. Tuh ya. Panjang jari-jari lingkarannya. Oh, ini mah ini doang ya. Satu lingkaran nih. Di satu lingkaran. Berarti kalau satu lingkaran rumusnya yang ini doang nih. R-nya ini adalah 18. PGSL-nya itu 80. Berarti D-nya kan sih ya. Ditanya kan. D sama dengan akar dari PGSL kuadrat tambah R kuadrat. Akar dari 80 kuadrat tambah 6400 tambah 324. 6724 ya sih. 6724 akarnya berapa?
dua. Paham nggak sih? Paham, Mbak. Luas during OBC. AC 24. Oh, dari A ke O. Oh, 16 akar 3. Tapi ini temenin Pandi. Temenin Pandi sih. Sudah aja ya. Temenin Pandi. Oh, ya udah, nggak apa aman. 16 akar 3. Luas during OBC. OBC, OBC. Oke. Ini kan kalau luas during itu apa sih? Luas during. Ini rumusnya ya. Rumusnya berarti 360 kali luas lingkaran, oke? Tuh. Berarti di sini kita bisa, oh ya, AC garis lingkaran dan pastinya dia tegak lurus. Ya enggak? Nih, nih. AO kan? AO ini berapa sih? AO ini sama dengan akar dari apa? AC kuadrat ditambah AO kuadrat. Berarti 24 kuadrat. AO. Wow. Oh, berarti kalau mencari CO tinggal ini doang kan? Kita garis doang sih. CO sama dengan akar dari AO kuadrat dikurang AC kuadrat. Ini berarti 16 akar 3 kuadrat. 16 akar 3, 16 akar 3 berapa? 16 akar 3, kalau 16 akar 3, 256. 256 kali 3, berapa tuh? 768. Akar 768 dikurang 576. Berapa tuh? Akar 192. 64 kali 3 sih. DO sama dengan 8 akar 3. Oke. Ya, 8 akar 3 nih tuh. Udah ketemu jari-jarinya. Sekarang tinggal mencari apa? Mencari, kan tadi Pythagoras sisir ya. Nih, kita cari sudut AOC. Ya nggak? Pakai apa, Pak? Sudut AOC bisa nih. Kita pakai rumus cos. Ini kan segitiganya begini kan sih? Keluarin ya. Jadi ini siku-siku di sini, lapangan 3, 16 akar 3, 24. Ini A, O, C. Kita cari apa, Pak? Kan kita cari sudut pusat ini berapa nih? Pakai rumus cos. Oh, sudut AOC sebenarnya apa? Sami. Samping per miring. Nih saatnya, nih mi-nya ini kan. Saatnya 8 akar 3, mi-nya 16 akar 3. Coret-coret, cosnya sama dengan 1/2. Cos sama 1/2 berapa? 60 derajat. Ini nggak sih?
Berarti kan kalau sudut AOC sembilan kos 60-an. Terus bisa berapa lagi Pak? Ya udah pakai luas jurinya apa? 60/360 dikali luas lingkaran. Luas lingkarannya apa berarti? Pi R kuadrat kan? Per 6 dikali Pi. R-nya 8 akar 3 kuadrat. Ya nggak sih? Per 6 kali Pi kali 192. Berapa tuh Pak? 32 Pi. Paham nggak sih? Jadi 16. Oh 10. Kalau cuma tuh jadi cek doang ya. Berarti OC berapa? Ini juga 10-an yang ada jari-jari. OC sama dengan 26. 10 tambah 16 jadi 26 CR. Berarti dari sini kamu bisa mencari C asir. Kalau kan CA sama dengan akar dari OC kuadrat kurang AO kuadrat. OC-nya berarti akar 26 kuadrat kurang 10 kuadrat. 676 dikurang 100. Akar 576. Berapa tuh? 24. Ya sih. 24 sini Pak. Oke. Nah, ini kan bentuknya gini ya. Segitiganya kan, Sir. Kalau ini AOC 10, 24, 26. Berarti ini segitiganya kan apa? Alas kali tinggi kan? Ini alas tinggi. Berarti luas AOC berapa? Alas kali tinggi bagi 2. 10 kali 24 bagi 2. 24 bagi 2, 12 kali 10, 120. Ya, sih. Begitu juga sama dengan luas BOC. Dengan luas AOC. 120 juga kan, Sir. Maka luas totalnya berapa? Luas total AOBC. 120 tambah 240. Paham nggak sih, Li? Paham, Pak. Panjang tali busur. PA dan PB adalah garis siung. Ini nggak bisa dibayangin ya kalau nggak ada gambarnya. Berpusatnya di O. Titik P berada di lingkaran. PA dan PB adalah garis siung lingkaran. Terus, OAP. Bentar.
Di P dua lingkaran ya, oke kita bikin dua lingkaran dia. P kemudian PA dan PB garis singgung kita buat di sini A ini B. Sekarang itu garis singgung kan, coba kalau kita singgungin di sini. PA itu 20, PO 25. PA 20, PA 25. Eh, PA-nya 20, PO 25. Tiga OAP. Dua urus. Ya, berarti ini kalau dia dibikin, ini tiga urus ya. Oke. Oh, ini Pitagoras ya. Segitiga OAP ini Pitagoras nih. Karena dia tiga lurus gambarnya itu ya. 25, 20. Di Pitagoras kan OA-nya kan. Akar 25 kuadrat dikurang 20 kuadrat. 625 dikurang 400. Akar 225, yaitu 15 kan. Ya, 15 ya. Terus panjang tali busur AB. Panjang tali busur AB. Tali busur AB, oh ini ya. Oke. Lihat. Oke. Oke. Karena ada segitiga segitiga di ini. Ya, ini kalau digoreng kan segitiga AOP gini ya. AOP. Di 25 plus 20. Berarti sin dulu kita cari. Sin AOP berapa sih? DMI kan? D-nya 20, B-nya 25. Berarti sin 20 kali 25 berapa? Sama-sama bagi 5, 4 per 4 per 5. Sin yang hasilnya 4 per 5 berapa tuh? Sin yang hasilnya 4 per 5 ada? 53 ya? Sin sudut AOP sama dengan sin 53. Sudut AOP sama dengan 53. Ini 53 ya. Nah, maka sudut AOB dua kalinya kan. Maka sudut AOB-nya ini adalah dua kalinya 53. Yaitu 106. Nah, AB ini rumusnya panjang tali busur. Panjang tali busur AB dua dikali R sin sudut AOB per 2. AOB. AOB kan dua kalinya kan. Iya tuh. Ini rumusnya ya. Panjang tali busur yang berhadapan ya. Sudut AOB berarti berapa?
AOB itu, ya sih, sudut AOB, dua alinya AOP kan, dua alinya 53, 106 ya. Ya, dua ali R, dua R-nya berapa tuh? R-nya 15, sin 106 dibagi 2. 30 dikali sin 53. Jadi berapa? 4/5. 24. Berarti ya sulit. AL berarti R besarnya 5, R kecilnya 2. HMT PGSP R plus R kuadrat kan? 24 kuadrat ya nggak sih? 5 tambah 2 kuadrat. 576 tambah 9 ya sih. Akar dari 625. Paham nggak sulit? Oh, ya. Meja. Di depan komputer. Beli aja, beli casingnya langsung. Udah ada nyampe. Oh ya, sama kan tuh coba jelasin. Ada. Udah enakan, udah diperiksa hati-hati. Bukan bau bangkit, itu bau bawang. Kemarin ada kulit bawang di situ aku kan. Bau bawang itu pas aku lihat bawangan. Apa sih kulit bawangnya di situ. Udah aku buang sih itu. Ya ada ya. Nah, ini. Mana tadi belum buat? Belum. PGSPD 24, D-nya 30, R besarnya sama dengan 2R kan? PGSPD itu rumusnya apa tuh? Ini ya. Berarti ini lupa tadi. Dari R kan? R tambah R sama dengan akar dari D kuadrat kurang 2R tambah R 30 kuadrat kurang
900 kurang 576. Berapa tuh? Oh, 324 ya? Akhirnya berapa? 6. Maka lingkaran pertama kan 2 kali 6. Ketiga sulit. Nanti, Pak. Ntar mau nulis ini. Oke. Belum selesai bagian kamu. Powerbank mana? Itu powerbanknya habis kemana gitu. Sama dia yang ini sedikit juga. Udah, Pak. Yang dua ada. Hmm. 25 apa tuh? Oh, bagi SPL ya. Bagi SPL ini ring ini. Jarak D-nya 13. Bagi SPL-nya berapa? 12. R tambah R sama dengan akar dari 7 tambah R akar dari 13 kuadrat kurang 12 kuadrat. Kurang 9 kurang 144 kan? Akar dari 25. Bagi SPL. R dikurang. Ditambah R dikurang harusnya ya. Berarti R-nya berapa? 7 kurang 5. Paham nggak sih, Bro?
26. Dia jadi AD 15, BC 8, AB 25. A, B, C, D. Nih, ini sebenarnya trapesium ya. A, B, C, D itu trapesium sih. Trapesium AB tambah BC dikali CD sebenarnya trapesiumnya ya. Trapesiumnya itu berbalik kayak gini jadi nanti. Sisir ya. Nah, ini gimana Pak? Kamu cari CD dulu. CD itu kan apa? PGSPL kan jadi kan? D kuadrat kurang R min R kuadrat. Pak, tadi nomor 24 yang mana ya? Hah? Nomor 24. Nih? Udah share 24. Aman. Oh ya, aman. Eh, D-nya itu 25, 15 kurang 8 kuadrat. 625 dikurang 49. Oh, luas ABCD berapa? Oh, tidak ya sih. Ya. Kan dari jadi sama semua sih ya, PGSPL ini ya. Akar dari, karena kan dia semua sih ya, 9 semua kan, akar dari D kuadrat. Ya, D berapa sih? 18 kan? Nah, maka ada 3 yang bersinggungan. Ada 3 yang bersinggungan, ini berapa? Kamu hasil. Nah, tadi saya belum nyebut yang nomor 26, 25 sama 26. PL1 sama dengan PGSPL1 sama dengan apa PGSPL tadi? Kurang ya, untuk D kuadrat kurang
Ya, sir. 4, 296. L2 apa? L2 semenangan PGS L2 ya, sir. Buat kurang 12 kuadrat. Ya, artinya apa? Satu kurang dari L2. Ngerti gak sih? Nanti, Pak. Gimana nih? Mika 10. Sebenarnya ini ada rumus cepatnya nih. Kali busur. Yaitu, jadi pusatnya gini. Jadi-jadinya ada berapa tuh? Oh, jadinya 14. Ya kan, makanya gini, ini 14. Berarti dari sini ke sini berapa sih? Dari sini ke sini gitu kan. Berarti kan ini, saat- ini berapa deh? 14 kali 3 ya, 28. Berarti ini 14 kali 4, ya nggak? Ya, 14 kali 4. Ini aja 28 ya. 28, 28, 28 ya nggak sih? 28 kali 4, atasnya juga 28 kali 4 kan? Ini berarti 14, 28, 28. Ya, hasilnya. Berarti 28 kali 4 dikali 2 ditambah 2 kali 28 ya. Ditambah lagi apa nih, Pak? Nih, ya itu ada berapa sudut lingkarannya? Ada 4 kan ya, mengikat 4 nih. Panjang busur kan ini kan? Ada 4 ya, berarti yang melengkung ada 4 kan? Melengkung ada 4. Berarti 4 dikali, ya kan sudut pusat, ya 60 kali 2 pier kan? Ini berapa nih? 28 kali 4 kali 2. 28 kali 4 kali 2. 224. Eh. 224 ditambah 56. Pusatnya berapa? Pusatnya ini adalah 360 dibagi 4. 90. 2 kali 227 kali R-nya 14. Nah, 4 dari mana, Pak? 4 dari mana? Karena jumlah lengkungannya ada 4. Jumlah lengkungan. Ini berarti coret nih 1 nih 4 ya guys. 14 bagi 7 2. Ini coret juga. Berarti 224 tambah 56 berapa nih?
280 ya. Tambah 88. 368. Berarti gak sih, Lik? Oh, tadi rumusnya kenapa kayak gitu ya, Pak? Ini kan kalau yang ini kan logika doang nih, Sir. Ambilnya kan. Yang lurus-lurus kan gampang ya, Sir ya. Kalau yang lurus berarti gak sih, Lik, yang lurus? Nih, yang lurus kan gini. Ya gak? Karena ada dua, atas bawah, maka dikali dua nih. Tuh, ya gak? Terus yang kanan kiri ini ada dua juga. 2 kali 28 gitu. Ngerti gak, Sirli? Yang lurusnya ngerti ya? Sirli, yang lurusnya Ngerti, ngerti Pak, ya? ngerti, Pak. Nah, terus yang melengkungnya gimana, Pak? Untuk mencari sudut yang melengkung, kan dia kan sebenarnya butuh lingkaran nih. Tapi butuh lingkaran itu butuh apa? Butuh sudut pusat per 360 kan, kali 2 pier kan. Melengkungnya ada berapa kali, Pak? 1, 2, 3, 4. Melengkungnya 4 kali, berarti 4. Nah, cari sudut pusat lengkungannya gimana, Pak? Sudut lengkungan itu adalah 360 dibagi jumlah lengkungan. Jumlah lengkungannya tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4 juga kan? Berarti gak sih? Ngerti, Pak. Udah, tinggal masukin ya. Kan 90 derajat masukin di sini. Gitu sih. Berarti gak sih? Paham gak sih? Paham, Pak. Oke, sama sudah ada pertanyaan sih. Kenapa? Ada pertanyaan lagi ya? Enggak. Tapi kayaknya entah hari Minggu atau Rabu depan mau les matuan. Karena mau UH. Oke. Hari Minggu deh ya, Minggu ya. Oke, Pak. Oke, nanti kita langsung kirim deh ya. Oke, Pak. Oke, Makasih, semangat Pak. ya. Oke, Assalamualaikum. Makasih, Pak. Oke, Suri.